Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Pak Abdul Qadir Jailani. Kalau melihat perkiraan Pak Jailani, jika eskalasi dan perang ini tidak kunjung selesai, apakah terbuka terjadinya orang khawatir dengan perang dunia ketiga sebetulnya? Berbicara tentang kemungkinan perang dunia ketiga, saya tidak mau berspekulasi terlampau jauh, tapi yang dapat saya katakan bahwa kemungkinan munculnya konflik yang lebih luas. Konflik yang lebih luas. Skalanya bisa bermacam-macam, mungkin di tingkat regional, bahkan mungkin lebih luas lagi, dapat saja terjadi apabila eskalasi dapat terus berlangsung. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kita ketahui kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, jelas Israel menerapkan strategi apa yang disebut dengan escalation dominant strategy. Dia berpandangan bahwa dengan melakukan eskalasi dan dia tahu dia dominan, dia mengharapkan pihak musuhnya akan mengurangi tindakannya. Itu asumsinya. Namun kenyataan di lapangan bisa berbeda. Bisa berbeda. Perbedaan ini bisa terjadi karena bisa saja para pihak ini miskalkulasi. Dalam sebuah konflik, semua pihak itu saling berkomunikasi. Karena saya cukup yakin Pak, bahwa semua pihak pada dasarnya tidak menginginkan ada konflik yang terlampau besar Pak. Mereka berkeinginan tujuannya tercapai tanpa konflik yang terlalu besar. Walaupun pada saat yang sama mereka tetap menggunakan strategi eskalasi Pak. Namun potensi miskalkulasi sangat tinggi. Ini yang kami khawatirkan. Apa yang harus dilakukan? Dan tentunya pertanyaan yang selalu muncul yaitu apa yang dapat Indonesia lakukan. Satu hal lagi Pak yang ingin saya tekankan di sini bahwa ketika berbicara hal konflik yang seperti itu, tentunya hal ini bukan merupakan tanggung jawab satu atau dua negara Pak. This is a collective responsibility. Saya katakan collective responsibility. Walaupun Amerika Serikat seorang sendiri pun belum tentu dia mampu mencegah terjadinya perang yang lebih besar Pak. Kenyataan di lapangan sudah menunjukkan. Oleh karenanya menurut saya kita harus terus mendorong di berbagai forum termasuk dalam sistem yang ada yaitu sistem PBB dengan segala tantangan dan peluangnya karena hanya itu yang kita miliki saat ini Pak. Oke, Bu Dina, gimana analisa Anda? Ya baik, perkiraan perang akan meluas itu kuncinya sebenarnya sekarang ada di Israel. Seandainya Israel melakukan serangan ke Iran dan Iran kemudian melakukan langkah-langkah yang sudah dia persiapkan. Apa itu memblokade Selat Hormuz dan kemudian menyerang aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Kita tahu pangkalan militer Amerika Serikat ada di beberapa negara Teluk. Nah seandainya Selat Hormuz ditutup 20% minyak lewat sana akan terhambat, artinya ekonomi global akan terganggu dan kita orang Indonesia juga akan kena. Kenapa? Karena kita net importer minyak. Artinya kita bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang lebih berdampak lagi. Kita berterima kasih selama ini Kementerian Luar Negeri sudah luar biasa memperjuangkan di forum-forum internasional, memberikan bantuan kemanusiaan juga. Tapi ada hal yang masih perlu ditambah menurut saya. Yang pertama adalah memberikan tekanan ekonomi. Kita tahu meskipun kita nggak punya hubungan bilateral langsung, tapi perdagangan ternyata jalan terus. Dan kemudian lembaga-lembaga negara ternyata ada juga yang masih impor persenjataan atau alat spy dari Israel. Nah itu kan perlu disinkronkan ya. Kita betul-betul mau membela Palestina secara komprehensif atau tidak. Berarti tekanan ekonomi itu juga perlu dilakukan sebagaimana salah satunya yang dilakukan oleh Kolombia. Bagaimana dia menghentikan ekspor batu baranya ke Israel. Nah kemudian yang kedua yang penting juga dilakukan oleh Indonesia adalah ini ya memimpin gerakan yang tujuannya memberikan tekanan ekonomi ini. Karena memang kalau sendirian memang tidak cukup, tapi tetap ada dampaknya. Tapi kalau bisa bersama-sama minimalnya secara nasional di Indonesia dulu. Baik, Prof. Hik, gimana perkiraan Anda? 4 skenario. Pertama, Israel menang. Israel menang lawan Palestina. Lawan Palestina, lawan Iran, Hamas, bukan Palestinanya, Hamas, Houthi dan kemudian juga Hezbollah. Nah, kalau misalnya mereka menang, katakanlah begitu, kriterianya 3. Pertama, Sandra dibebaskan. Kedua, mereka akan menghilangkan anasir-anasir Hamas.
Dan yang ketiga, menjadikan Gaza seperti di tepi barat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Palestina bisa menang. Artinya kalau ada kekompakan dari Hamas, Fatah, dan kemudian yang lain-lain, mungkin aja bisa menang. Ya. Yang ketiga, nah ini, Amerika Serikat bersedia menjewer atau tidak Israel. Karena saya melihat ya, yang punya kunci untuk menghentikan perang ini ada dua, Amerika Serikat dan Israel sendiri. Amerika Serikat, kalau misalnya kan sebentar lagi ada pemilu, Pilpres. Kalau misalnya dimenangkan oleh Kamala Harris, mungkin masih dengan pemikiran seperti Joe Biden. Tapi kalau misalnya dimenangkan oleh Donald Trump, maka Donald Trump akan mengatakan kita serang dulu Iran karena itu menjadi biang keroknya. Nah itu akan mengeskalasi perang justru. Jadi kuncinya di Amerika Serikat. Yang kedua kuncinya di Israel. Karena saya udah melihat bahwa perang ini bukan perang rakyat Israel melawan Palestina. Karena di dalam negeri mereka juga berkonflik. Berbeda pendapat, beradu argumentasi. Tapi ini kan gara-gara Netanyahu. Netanyahu merasa bahwa saya sudah diserang. Lihat aja Amerika Serikat. Ketika dia diserang oleh Jepang, dia jatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Masa saya nggak boleh? Kira-kira kan seperti itu. Proporsional atau tidak? Ya kan? Nah, jadi kalau Netanyahu bisa diturunkan, koalisi dan lain sebagainya di parlemen di Israel setuju untuk menurunkan. Karena banyak rakyat Israel mengatakan begini. Dengan adanya serangan-serangan justru kata membahayakan kita. Kenapa membahayakan kita? Karena kalau kita pergi ke luar negeri, orang marah sama Israel, yang paling dekat adalah mereka-mereka yang jadi warga negara Israel yang jadi timpaannya. Nah itu yang kita harus dengungkan. Kalau adik-adik di sini, pokoknya banyakkan aja, viralkan segala macam-macam. Bukannya tidak mungkin di Israel itu mereka juga diembargo informasi. Oke. Nah yang terakhir adalah yang keempat, kalau misalnya coalition of humanity ini berhasil untuk menjadi penyelamat muka, saving faces. Jadi kan kita bilang nih demi kemanusiaan kita harus hentikan. Israel bilang ya sebenarnya saya mau bisa perang terus, tapi saya berhenti nih. Kenapa? Karena ada seruan dari coalition of humanity. Sebaliknya juga dari Hamas dan lain sebagainya. Kita sudah stop dulu deh. Coalition of humanity. Kita nggak mau rakyat Palestina yang jadi korban lebih besar lagi, lebih banyak. Atau misalnya mereka nyerang Hezbollah, tapi yang kena orang-orang sipil di Lebanon. Misalnya seperti itu. Kan kemanusiaan. Jadi kalau kita kedepankan kemanusiaan, kita bisa menjadi penyelamat muka dari mereka yang berperang. Oke, Pak Kamta, gimana kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga dan upaya mencegahnya? Kalau terjadi perang dunia ketiga, dan saya tidak ingin terjadi, ini akan menjadi the worst scenario. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu melahirkan Israel. Kalau terjadi perang dunia ketiga itu akan menjadi akhir dari Israel. Saya percaya itu. Kenapa? Israel dalam kondisi yang stabil Timur Tengah itu bisa memukul kelompok-kelompok yang menjadi pengganggunya dengan aman. Tapi kalau terjadi eskalasi yang besar, Israel belum teruji ketahanan militernya, politiknya, ekonominya, mengatasi eskalasi yang besar konflik di Timur Tengah. Nah kalau itu terjadi, kemampuan Israel akan terstretch, tertarik sangat luar biasa luas dan itu akan menjadi awal kehancurannya. Saya percaya itu, saya yakin itu. Nah sehingga dugaan saya, Amerika akan mencari cara dengan segala cara untuk melakukan deeskalasi. Sehingga perang dunia ketiga itu tidak akan terjadi. Kecuali ada orang-orang gila yang akan memicunya dengan senang hati, dengan happy. Oke, baik Pak Kamta, Prof. Hik, Bu Dina, dan Pak Jailani telah bergabung di satu meja di forum. Berbagai kehancuran dalam setahun tragedi Gaza ini seharusnya mengingatkan dunia bahwa jalan perang dan kekerasan menyengsarakan semua pihak. PBB, pemimpin dunia harus mengambil langkah bersama untuk menghentikan peperangan dan menghadirkan perdamaian adalah tanggung jawab dunia. Kemerdekaan Palestina adalah sebuah keniscayaan. Demikian satu meja di forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.